Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Segala puja dan puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan banyak kesempatan kepada kita untuk selalu semangat dalam menuntut ilmu. Semangat, semangat, semangat. Selamat bertemu kembali anak-anakku dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10 SMA SMK. Dan materi kita hari ini adalah substansi dan strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah. Mari anak-anakku, topik hari ini kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga dengan doa tersebut Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan dalam memahami materi kita hari ini. Anak-anakku, sebelum saya menjelaskan materi pada hari ini, ada dua apersepsi dulu. Apersepsi yang pertama, apakah makna hijrah yang esensial itu dan masih relevankah hijrah di masa pandemi saat ini? Yang kedua, karakteristik penilaian kinerja kalian sekarang lebih fokus kepada pertama kehadiran, yang kedua menyimak, yang ketiga menanggapi dalam bentuk tulisan. Ingat, kalian jawab dan kerjakan di aplikasi e-learning sekolahan kita. Baik anak-anakku, materi pada hari ini kompetensi dasar, tujuan pembelajaran dan peta konsep bisa dilihat di layar ini. Baik anak-anakku, kita mulai dan siapkan segala sesuatu yang bisa menunjang kalian konsentrasi belajar dan bisa mencatat apa yang Bapak akan sampaikan. Yang pertama, kita mulai dari substansi dakwah Rasulullah Muhammad SAW di Mekah. Yang A atau yang pertama, dakwah Rasulullah itu pada hakikatnya adalah memperbaiki akhlak masyarakat di Mekah. Dari aspek apa saja yang perlu diperbaiki dan merupakan cermin akhlak masyarakat Mekah pada saat itu sebelum datangnya Islam. Yang pertama, merendahkan derajat wanita. Yang kedua, suka bermusuh-musuhan. Ketiga, suka mabuk-mabukan. Yang keempat, suka melakukan sumpah palsu. Kemudian anak-anakku, substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah yang kedua atau yang B adalah memperbaiki dan meluruskan tauhid. Apa tauhid itu? Yaitu bagaimana dengan mempelajari tauhid dalam agama Islam. Islam mengajarkan menyembah hanya satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, Islam mengajarkan kewajiban manusia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kewajiban untuk menyembah kepada tuhan-tuhan yang lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Islam mengajarkan manusia tentang kehidupan setelah kematian. Yakni apa? Hari kiamat.
Yang selanjutnya anak-anakku, Islam melarang hidup sombong. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah Islam menjamin keselamatan kita di dunia maupun di akhirat. Baik anak-anakku, kemudian yang selanjutnya substansi dakwah Rasulullah di Mekah yang C. Yang ketiga adalah menyampaikan persamaan hak dan derajat manusia. Islam sebagai agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, inna dinna indallahi Islam, adalah memandang bahwa setiap manusia memiliki hak dan derajat yang sama sebagai apa? Yakni sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang membedakan antara hamba Allah yang satu dengan yang lainnya adalah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Supaya apa? Lita'arafu, supaya kamu saling kenal mengenal. Setelah saling kenal mengenal, ingat, inna akramakum 'indallahi atqakum. Ingat, di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu, yang paling mulia, yang derajatnya tinggi. Innallaha alimun khabir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha penyayang. Baik anak-anakku yang saya hormati, yang tetap semangat untuk termotivasi berdakwah seperti semangatnya dakwah Rasulullah Muhammad SAW. Strategi dalam dakwah itu penting. Apa itu strategi? Adalah merupakan cara untuk mencapai tujuan. Bagi seorang yang mendakwakan Islam, mengapa demikian? Karena mendakwakan ajaran Islam memiliki materi yang amat sangat mulia. Persoalannya adalah tidak semua yang mulia dapat diterima dan berjalan lurus. Sebaliknya, sesuatu yang baik dan mulia tidak sedikit tantangan dan rintangan yang menghadang. Keadaan inilah yang harus membutuhkan strategi yang tepat dan akurat sesuai dengan situasi dan kondisi. Baik anak-anakku, ya. Strategi dakwah Rasulullah di Mekah, di dalam menyampaikan misi dan dalam misi dakwah Islam, Rasulullah menerapkan strategi yang efektif dan efisien. Karena telah terbukti hanya dengan waktu 23 tahun Islam sebagai agama yang sempurna. Rasul berdakwah Islam pada tahap pertama di Mekah selama 13 tahun. Ada dua jenis strategi yang ditempuh oleh Nabi Muhammad SAW dalam dakwah Islam di Mekah. Apa itu? Yang pertama adalah dakwahnya secara diam. Yang kedua, dakwah Rasulullah dilakukan secara terang-terangan. Baik anak-anakku, beliau adalah manusia terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga semua kepribadian dan perilakunya menjadi contoh teladan bagi kita semua. Hal yang sangat penting ketika Rasulullah mendakwakan ajaran Islam, Rasulullah mengajak umat manusia masuk ke dalam Islam, dan Rasulullah adalah orang yang pertama kali mengamalkannya sehingga menjadi contoh yang sempurna. Sebagaimana dalam satu ayat kita sering membaca, di sana dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, laqad kana lakum fi Rasulillahi
uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. Baik anak-anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kalian masih semangat dan sudah mulai termotivasi untuk berdakwah sebagaimana semangat dakwahnya Rasulullah SAW. Nah, ingat anak-anakku, ketika berdakwah ada tantangannya. Sebagaimana tantangan ini dialami oleh Rasulullah Muhammad SAW. Tantangan di dalam berdakwah tidak boleh dijadikan sebagai penghambat. Sebaliknya, setiap tantangan perlu diubah menjadi sebuah kekuatan yang mampu mendorong semangat dalam berdakwah. Di antaranya manfaat adalah kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kebutuhan, kepentingan dan kemudahan dalam hidupnya. Allah Subhanahu wa taala berjanji dalam satu Al-Qur'an sebagaimana firman-Nya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Surat Muhammad ayat 7. Artinya apa? Wahai orang-orang yang beriman, in tansurullaha yansurkum. Jika kamu menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu, wa yutsabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan kedudukan. Apakah ada hubungan dakwah dengan hijrah? Tentunya ada. Rasul juga pernah melakukan hijrah. Hijrah maknanya yaitu berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Contoh, hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah. Yang mengikutinya disebut kaum muhajirin, yang menerimanya disebut kaum ansar. Nah, anak-anakku, dalam kondisi sekarang ini hijrah bisa berupa hijrah maknawiyah, yaitu mengubah diri dari yang buruk menjadi lebih baik demi mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu materi kita anak-anakku pada hari ini. Semoga kita bisa memahami dan kemudian bisa mengamalkan sehingga ada spirit untuk selalu berdakwah Islam. Sekian, dan ingat sekali lagi, semangat terus belajar kalian meskipun dalam kondisi seperti ini, meskipun belajar di rumah masing-masing. Dan ingat, di aplikasi learning selalu kerjakan tugas-tugas dari guru kalian. Demikian, mari kita akhiri pembelajaran